hafal di umur 5,5 tahun tuh hafal 29 juz. 29 juz, bukan juz 29. 29 juz. 5,5 tahun. Sisa juz lagi selesai. Imam Syafi'i hafal 30. Allah ciptakan aku wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, agar ya kehidupan aku ini senantiasa diliputi keberkahan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tungkal bercerita. Cerita apa tuh? Cerita apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mini podcast Tungkal Bercerita volume 4. Kali ini kita kedatangan bintang tamu nih. Basis konten kita hari ini Apa tuh? jenisnya tentang religi. Kalau yang sebelumnya tuh kita membahas template tentang orang-orang tungkal lah. Iya. Nah, ini ada sisi religi yang membanggakan nama kota tua tungkal kita. Dan pastinya orang Tungkal asli ya. Asli tungkal. Mantap. Yang jelas dia pernah ikut ajang di TV nasional kelasnya. Itu mengikuti ajang TV Hafiz Nasional Indonesia. Hafiz Cilik. Salah Hafiz Indonesia. Indonesia. Inilah dia Azza. Mantap. Assalamualaikum. Apa kabar Azza? Alhamdulillah. Baik Azza ya. Alhamdulillah. Mungkin Azza bisa perkenalkan diri Azza dulu lah. Iya, Azza nih. Gimana sih Apa ceritanya sih kita? Azza bisa seperti sekarang lah? Dari biografi Azza dulu. Oh, biografi. Oh, iya, betul. Profil ya. Profil ya itu. Sekolah. Mungkin teman-teman penasaran nih. Umurnya berapa? Azza nih. Pengen kenal lebih dekat dengan Azza. Kerasnya Azza. siapa? Keras. Mungkin di Tungkal sudah banyak sama tahu sudah beliau nih. Tapi mungkin kan kita tetap inilah Iya. ya bagi yang kurang tahu kan. Iya. Silakan Kita Azza. silakan. Yalah. Bismillah. Wah, Ya, kami sebagaimana yang sudah dibilangin tadi, nama kami Azza. Iya. Nama lengkap siapa tuh? Nama lengkap Ahmad Hadi Ismatul Zakwan. Nah, Bismillah, Azza. Terus Dipanggilnya Azza. Zakwan. Tidak ada nyambung. Tapi kami kelahiran asli Tungkal, ya. asli Wong Tungkal. Alhamdulillah sekarang sudah melanjutkan studinya di Solo, di Ma'had Tahfidzul Quran Iskarima. Iskarima. Solo di Solo. Pendidikan terakhir tuh ya. Iya. Lagi jalan. Baru lulus. Oh, baru lulus. Iya, baru lulus. Mau lanjut ke program pengabdiannya lagi. Oh, Setahun. jenjang aliyah ya. Iya, lulus yang alia. SMA berarti. Oh, berarti tadinya SMP gitu ya. Dah. Dari SMP. Sekarang nih lulus SMA. Madrasah aliyah. jenjang itu Iya. setara sama itu. Iya. Iya, setara SMA. Nah, Mau lanjutkan, kalau lanjut berarti kuliah. Sebelum kayak di ke jenjang yang tadi apa di Solo tadi. Solo. Nah, sekolah di SD di SMP itu di mana Zah? nah kalau SD kami di Tungkal lah, di SD 4. Oh, SD 4 Kalimantan. Nah, SD Tungkal. Nah, mulai dari SMP barulah mondok di situ kan. Sampai SMA sekarang ya lulus. Oh, berarti sudah 6 tahun di situ 6 ya. tahun ya. 6 Masya tahun, 6 tahun. Allah. Ya. 6 tahun di pondok. 6 tahun jadi orang Jawa. Emang Solo. Iya. Ada Jokowinya. Kalau kita kenal sama Azza nih, Azza nih selalu tidak terlepas yang namanya bacaan Quran yang sangat fasih. Ya. Juara 2 senasional. Hafiz Wih. sudah terbukti. Itu gimana sih? Mungkin Azza bisa cerita sedikit lah. Gimana bisa mendapat juara 2 di Hafiz Indonesia? Kalau ceritanya itu kan mulai dari pertama ngafal Quran lah ya. Iya. Jadi mulai pertama kali ngafal Quran tuh dari umur 6 tahun nih Bang ya. Dari 6 tahun. Dari 6 tahun. Dari situ tuh juga karena termotivasi juga dari acara Hafiz Indonesia yang di tahun Yang sebelumnya. Jadi kan kami ikut yang tahun 2014 ya. 2014. Nah, kami nonton yang acara 2013-nya. Itu waktu umur berapa tuh? Nomor 6 tahun tadi kan. 6 tahun. Iya. Nomor 6 tahun masih kelas 1 SD. Masih kelas 1. Terus nonton lah ya acara acara Hafiz Indonesia tuh TV. Nonton
awalnya kan iseng-iseng baik kan nonton siang-siang puasa gitu, padahal tidak puasa budak. Awalnya coba-coba ya. Iya. tapi ya nonton baik gitu kan, biar Iya. tidak bosan gitu kan, libur juga sekolah ada waktu itu dak, bocil kan. Terus nonton nih, misalnya mau nonton kartun lah, nyari kartun, ternyata ada malah Hafiz Indonesia gitu. Atau awalnya kan nggak tahu nih acara apa nih Hafiz Indonesia, mikirlah dak dulu. Sekali nengok ngapa budaknya, oh ya ada budak-budak nih, berarti acara budak-budak nih kan, namanya kan gitu. Sekali tengok budak-budak tampil ngaji rupanya, ternyata itu lomba Hafiz Quran, ngafal Quran. Terus yang pertama kali aku tengok tuh juga di episodenya pas nih waktu itu nampilkan anak kecil, walaupun aku masih kecil juga tuh, maksudnya ya tapi maksudnya ya nonton lah gitu, anak umur 3 tahun gitu, umur 3 tahun tampil baca surat At-Takwir gitu. Aku beda tahu waktu kan surat apa tuh, Takwir kan belum ngapal sampai situ, bahkan belum serius ngapal kan waktu itu. Nah jadi dari situ akhirnya nengok lah tuh kan, udah nih baca surat At-Takwir lancar gitu, salaman tuh kan, suratnya tuh salaman lancar tuh, dibaca sama budak umur 3 tahun. Wah kataku, kok bisa gitu. Habis itu ditanya pula sama hostnya tuh kan, Irfan Hakim, sama Kak Irfan Hakimnya tuh. Hakim dulu Nah bosnya. ditanyakan, kamu hafal berapa juz dek? Hafal sejuz. Ya. Oh masya Allah gitu. Aku langsung makin kayak shock lah. 3 tahun hafal sejuz, mak, deh, insya Allah gitu. Iya, itu Masya Allah, langsung biasa Masya Allah, kali. Kok 7 tahun ngapain dewa? 7 tahun masih main goli. Iya, betul kan? Makanya, wah, masa aku kalah dengan yang umur 3 tahun gitu kan? Iya. Padahal masih 7 tahun gitu kan? Wah, berarti gampang masuk TV ya, rupanya. Gampang ya. Intinya Akhirnya dari ada itu, niat ya. Gampang. dari situ, Mindset akhirnya gampang. pertama kali ngapal Quran tuh niatnya Gampang. bukan apa, nah biar dapat apalah gitu. Tapi niat pertama kali ngapal Quran tuh nak masuk TV. Masya Allah. Tapi Sisi Tapi kan eksis bocil. itu mau masih ya, ada sisi eksis karena kan masih di waktu itu awalnya. orang-orang nengok TV itu kan excited banget gitu. Jadi wah, Obsesinya ke situ. jadi wow gitu. Nah jadi mikirnya awalnya ke situ, tinggal ngapal Quran bila sejus paling easy lah dikit. Easy. Yang kan mah waktu itu gitulah kira. Easy. Tapi awalnya. sebelum kita masuk kayak yang berat-beratin pertanyaan ini, kita tanya ringannya dulu lah. Kayak, ada waktu kayak kecil dulu kayak kan Nazar sudah kayak mau mendalami dah yang proses yang soal seorang Hafiz ini kan. Ya. Jadi ada kayak di Hazza tuh kayak nafsu kayak nengok budak-budak seumuran Nazar tuh kayak main main goli, main layangan kayak Pasti. gitu tuh. PS. Pasti Aku itu. pengen lah macam gitu juga, tapi Iya. ada itu lah. Pengen lah Iya. top up FF. Dulu belum iPad, masih Belum zaman ada. kartu Belum ada. mencet ya. Nah, tapi ya sempat lah Bang ya. Kayak gitu kan masih budak-budak ya, pikirannya pengen main. Iya. Tapi sama Umi Abi sama orang tua juga ada lah dikasih waktu main, ada waktu sama kawan Oh, ada jadi juga memang ya sudah tetap nih diporsikan, ya. diporsikan. Habis itu ya tetap diutamakan ngajinya dulu gitu. Jadi misalnya belum sampai target harian, jangan coba kau nak main keluar gitu. Oh, berarti dalam sehari itu Target. Iya. Ada target, Ada ada target, reward. ada reward. Nggak sampai target, Ada reward nih, dapat Hukum. sepeda dapat. kalau boleh tahu nih sehari itu membaca Quran atau diharuskan menghafal Quran itu berapa jam sih dalam sehari? nah kalau Waktu sehari kecil. ya, waktu Iya, kecil waktu ya. kecil ya. Kalau waktu kecil itu karena oh ya tadi kan pertama kali ngafal Quran kan, itu kami belum lancar baca Quran, Quran dewek belum lancar gitu. Jadi sambil kami ngafal Quran sambil didiktein, jadi didikte sama Abi gitu. Minimal 1 hari itu dapatlah 1 surah gitu. Awalnya kan hari 1 surah. awalnya kan Surah Al-Baqarah. dari surat Ad-Duha sampai Anas gitu. Kan juz 30, Bang. Just 30. Oke. Oh iya jus 30. Kita start dari juz 30. Umur berapa dia dulu? Wah, itu betul, Masya Allah. 6 tahun. Susah. Belum ada dosa di dalam Iya. diri itu belum jadi gampang. Quran tuh ngalir gitu. Berarti peranan orang tua itu mereka punya metode khusus lah ya buat Ya, nanti Azza ya. yang penting kalau Abi itu
konsisten lah, istiqomah lah ya. Iya, Istiqomah, terus dibimbing kaminya kan. Alhamdulillah waktu itu sambil ngafal Quran didiktein tadi, sambil juga belajar ngelancarin baca Qurannya Iya, gitu. lebih Jadi difasihkan. biar lebih bisa mandiri lagi ke depannya kan buat ngafal Quran. Sambil ngapal sambil ngelacari bacaan ya. Ya. Berarti azan ini tanpa guru ngaji. Guru ngajinya ya orang tua dia sendiri. Orang tua. Ya, tapi ada juga kami guru Oh, ada ngaji juga ya? Guru ngaji tempat yang setoran atau ada atau tambah hafalannya juga ada. Tapi di rumah ketemu Guru Abi tadi. Oh, ya, gitu. tapi di rumah masih dibimbing lagi gitu Dibimbing kan. lagi. Iya, tetap Setelah gitu. ngaji, Setelah ngaji. dibimbing lagi sama orang tua. gitu ya? Iya, nah itu pentingnya. Jadi kan banyak ya zaman sekarang tuh tadi kan. Nah, ya dia banyak orang tua tuh ngirimkan anaknya ke TPA, ngirimkan anaknya ke pondok. Begitu dia balik ke rumah anaknya, udah lah, dibiarkan nggak ada ngaji. Jadi anaknya ditaruh di pondok tuh ya buat ngajinya cuman gitu. Jadi ya emang ngaji gitu, tapi pas di rumah nggak ada dibimbing lagi, nggak ada diingatkan ataupun ya disimak bahkan gitu. Buat bisa ngaji gitu. Karena yang kita hafal ini kan Al-Qur'an Abang ya. Iya. Al-Qur'an, kitab Allah yang dihafal nih gitu. Jadi Al-Qur'an yang kita hafal ini ya kita dicap lah ya sama Allah tuh sebagai penjaga. Nah. Penjaga dari Al-Qur'an. Nah, karena Al-Qur'an yang kita hafal itu wajib kita jaga. Jadi kita harus terus membacanya, terus diulang lah ya. Iya. Tiap hari, tiap saat, tiap waktunya. Jadi besar tanggung jawabnya gitu. Besar. Karena ya kita mempertanggungjawabkan hafalan nih bukan karena prestasi kita, bukan karena kita nanti akan mendapat validasi dari orang-orang, bukan, tapi kita tanggung jawab kita Quran tuh langsung di hadapan Allah gitu. Jadi besar gitu tanggung jawabnya. Jadi aku ngerasa kayak azan ini waktu kecil-kecil dulu tuh ini macam superhero. Iya. Kayak bisa mengaktifkan kekuatan ilmu penghafalan kan. Nah, itu dia. Buka Al-Quran kan. Itu waktu hafalan. Bayangin lah, 6 tahun. Iya. Tahun, coy. 6 tahun deh. Jangan kenal Quran. Aku dulu Bisa- kayak sikok lagu aja bayar aku Tapi ngapalin. yang waktu itu kan Azza hafalan berapa Azza bawa ke Hafiz Indonesia? Di Indonesia akhirnya kan mulai disuruh ngafal dapat ya, sekitar 6 bulan tuh dapat sejus lah. Sejus buat daftar hafiznya tuh kan. Iya betul. Ya, 6 bulan. alhamdulillah dapat Apa, satu juz. sejus gitu. Tapi yang dasar yang juara satunya itu ya. Nah, Yang begitu juara kami satu sampai ada. situ, nah barulah kan tadi ketemu peserta-peserta yang lebih, masya Allah lah gitu. Ada, Berarti di sana tuh dilatih lagi gitu ya? iya. Oh. Jadi ada tahapnya juga bang ya. Jadi kami cerita daftar ya. Iya. Daftar Hafiz Indonesia tuh yang pertama tidak langsung masuk TV, tidak mungkin. Nah, ini jadi ada penting. tahap-tahapnya nih. Ini penting tahap-tahapnya nih mungkin. Nah, jadi tahap-tahapnya tuh kan daftarnya yang pertama kan di iklan tuh ngirim formulir sama video. Oh, Video ngaji. Ya serah baca surat apa. Dan yang di tahap pertama ini kan jelas banyak lah. Iya. Dari seluruh Indonesia. Itu bahkan ada ratusan, bahkan berapa ratusan lah gitu. Anak-anak di seluruh Indonesia yang ngirim video ke RCTI buat diseleksi. Iya. Nah, itu tahap pertama nih. Masih ada tahap kedua. Nah, tahap kedua ini audisi. Audisi. Nah, audisi ini setelah sekian ratusan tuh diseleksi, akhirnya dapatlah 75 orang. 75 orang. 75 orang yang disaring, seluruh belum Indonesia. ikut TV, belum masuk TV. Belum masuk TV. Dari seluruh Iya. Indonesia tuh ya. Nah, jadi ikut audisinya dulu gitu. Ikut audisinya, habis ikut audisi, barulah setelah lulus dari audisi itu 75 orang disaring lagi yang buat betulan masuk lombanya gitu. Langsung di stasiun RCTI-nya gitu. Nah, dan dari situ emang dari seleksi itu yang di soal ya, yang tantangannya lah ya. Iya. Ya yang pertama ada tes kayak sama ayat tentu lah gitu. Tes ya tes Al-Qur'annya tentu gitu. Seberapa banyak hafal atau ya macam mana bacaannya gitu. Itu tentu. Dan juga ada tes wawancara gitu. Kalau tes wawancara ini dia lebih kayak pengen mengulik gitu, mengulik kisah di balik peserta ya, gitu. Nah, jadi Ada storytellingnya gitu. ada ya. story-nya. Jadi kalau peserta nih dia punya story apa Yang behind the scene-nya lah gitu kan, Iya, di balik betul. layarnya tuh yang perjuangannya tuh itu bisa lebih mempengaruhi lah gitu, Iya, buat betul. bisa masuk ke Hafiz Indonesia Oh, yang RCTI-nya gitu. Nah, Tapi di waktu Azza
sebanyak Azza tampil pengalaman Azza ya. Waktu tampil itu pernah nggak Azza tuh kayak lupa gitu ayat yang mau dilantunkan gitu? Iya. Pernah nggak? Pernah tuh di salah satu episode mungkin di YouTube masih ada tuh. Iya, Ngeblank ya. ngeblank kayak gitu kan, Iya, mati iya. lampu gitu. Nah, Sumatera. Jadi jadi hal itu kayak mana tuh? kalau yang kayak gitu kan pertama ya kan dalam pandangan masih anak kecil ya, masih Iya. anak kecil ketika dia ikut lomba gitu. Anak kecil ikut lomba. Waktu itu kan kami masih kecil gitu. Jadi bayangannya begitu ikut lomba Indonesia itu ya udah gitu. Dijalani baik atau apa gitu. Bahkan main-main juga kadang-kadang gitu. Nggak ada kayak serius lah, nggak ada ambisi betul. buat lomba Iya, gitu. iya. Tapi tetap juga ada pembimbing di karantinanya. Jadi kita masuk lomba tuh ada karantinanya juga. Seluruh peserta selama ya sebulan lah kurang lebih itu kan kalau sampai finalnya tuh kan kami itu sebulan di karantina Hafiz Indonesia itu. Jadi di sana juga ada mentornya, ada ustadznya, ustazahnya itu yang bimbing gitu. Jadi nanti Luar biasa ya program. macam mana untuk persiapkan tantangannya yang besok nih gitu. Nah, tapi kan memang lah sudah dipersiapkan gitu sebelumnya di Tapi kita karantina. tahu kalau Tapi ada ngapain ya. yang namanya anak-anak kan Iya, betul lah. mood ya. Iya, mood swing. Mood. Nah, Moodnya bawa-bawa. Dunia jadi main. kan. Jadi kalau pas waktu dalam keadaan lupa kayak gitu, yang pembimbing itu kayak mana lah ngomongnya Ya. lebih disemangatin. Iyalah. Apa lah. udah mau ya disemangatin. Namanya we Apa. masih itu masih anak kecil. Iya, masih bocil. Masih dimaklumi. Betul. Masih dimaklumi. Jadi itulah guys, perjuangan Azza menjadi seorang Hafiz Iya. Indonesia. Ngomong-ngomong, Angkatan lagi 22 ya. tuh. Aus lagi. Oh, aku saya. Bentar. Nah, jadi nih abang nih ada rekomendasi nih buat Azza. Minuman sekaligus makanan yang enak nih. Nah, Apa Coba tuh? kita pesan dulu ya. itu dia. Nah, minuman kita udah nyampe nih guys. Kita sambil prepare Alhamdulillah. ya. Sambil nikmati nih minuman dari Real Estate dan Real Chicken. Terima kasih buat para sponsor. Ini kalau ngomong-ngomong sponsor, sebenarnya Azari sponsor kita juga. Iya betul. Iya, karena dia merupakan anak Aduh. dari pemilik Brunei Resto. Brunei Resto. Nah. Restoran terkenal itu enggak. Iya. Jadi Restoran yang seafood. beralamat di Jalan Sriwijaya. Jalan Jensu. Jensu. Jenderal Yang Sudirman. Depannya bola namanya. tungkal dan belum pernah mencicipi Brunei Resto. Belum ketungkal. Beda ya kan. Seperti halnya apa? Real Chicken. Good food is good mood. Iya. Itu dah. Brunei ada juga lah. Brunei. Brunei. Apa tuh kalau boleh tahu? Nah, tagline-nya. Belum ketungkal kalau belum ke Brunei. Sip. Belum ketungkal kalau belum ke Brunei. Brunei Resto. Brunei Darussalam. Nah, kita Brunei lanjut Resto. lanjut ya cerita Iya, tadi. kita lanjut. Tadi setelah Azam melewati berbagai pelatihan dan sudah melewati apa namanya kompetisi sehingga bisa mencapai Hafiz Indonesia. Nah, lanjut ke tahap bisa mendapatkan juara itu seperti apa sih? Nah, tadi kan udah lewat lah ya. 2 tahap seleksi. Yang pertama lihat video tadi kan, video habis itu audisinya. Nah, ini yang kebetulan itu di RCTI-nya langsung. Yang Hafiz Indonesia ya emang di RCTI-nya. Nah, itulah begitu sampai yang di babak ini langsung lah betul-betul di situ ketemu peserta yang betul-betul masya Allah lah lewat lah. Masya Allah lebih bagus, lebih mantap lah dari kami gitu kan. Lebih pasti ya. Bahkan ada satu peserta yang namanya Musa. Itu Musa tuh dia waktu itu umurnya masih 5,5 tahun bang. 5,5 Masih 5 tahun, Lebih tapi muda ya? iya lebih muda. Kami 7 tahun kan waktu itu. Nah, dia udah hafal di umur 5,5 tahun tuh hafal 29 juz. Masya 29 juz, bukan juz 29. 29 juz. 29 juz. 5,5 tahun. Sisa juz lagi selesai. Imam Syafi'i hafal 30 juz umur 7 tahun. tahun ini 29 Ini juznya di 5 5,5 tahun. Kalau waktu Beda lah. Nah, itu hampir gitu. Iya. Nah, peserta-peserta yang lain juga masya Allah gitu. Ada yang dia bisa nirukan beberapa irama besar gitu, atau ya bacaannya fasih. Syekh Ya, Syekh Rashid. Yang dari Pekanbaru Betul. ya. Dari Pekanbaru. Dari sekian peserta tuh ya termasuk yang paling dikit lah ya hafalannya ya kami lah gitu. Cuman bawa sejus gitu. Iya, Minimal rata-rata peserta tuh hafal 2 juz lah, 2 juz kalau enggak 3 juz gitu.
Nah, jadi alhamdulillah begitu sampai di sana, tapi kami tetap masih ngafal Quran juga, masih lanjut lah. Iya, Jadi sebagai lomba nambah masih ya. nambah-nambah lah ya, masih nambah hafalan. Akhirnya pertama kali masuk sana tuh kan ya babak pertamanya tuh baru babak perkenalan lah. Babak perkenalan ini masih enjoy lah, perkenalan gitu, perkenalan peserta, jurinya. Nah, jurinya waktu itu pertama kali hadir almarhum Syahli Jaber di Oh iya. season kami nih. Iya. Nah, si Ali Jaber. ya almarhum Syahli Jaber. Iya. Nah, Yang itu pertama datang di kali masjid, apa namanya? Al-Aqsa ya? Sepakat, Sepakat, iya masjid sepakat. Iya, masih sepakat. Ya orang tuanya yang undang, biasa yang undang. Nah, itu dulu beliau pertama kali jadi juri itu di seasonnya kami ini, di angkatan 2014 tuh. Gitu. Iya, iya. Jadi di Hafiz Indonesia tuh. Jadi dari situ dari babak pertama tuh kan perkenalan gitu, masih enjoy lah, belum ada yang eliminasi, belum ada yang keluar atau apa gitu. Nah, babak kedua masih santai, perkenalan juga masih baca, tapi udah mulai baca Quran lah gitu, tampil set. Nah, di babak ketiga ini mulai itu udah ada tantangannya gitu. Masih ingat itu tantangan pertamanya itu namanya battle surat gitu. Betul surat. Battle surat tuh apa berdua lah gitu kan. Duet. Jadi dua anak duet baca Oh, ayat gitu. sambung-sambung gitu. Ganti-gantian. Satu ayat gantian-gantian gitu kan. Nah, sama-sama ayat sampai suratnya selesai itu. Itu babak tantangan pertama gitu. Nah, terus dari babak yang ketiga lah ya namanya nih. Babak ketiga ini itu udah mulai ada yang keluar dan sekali dikeluarkan ada 3 anak yang dikeluarkan. Langsung 3 anak, eliminasi ya, di eliminasinya. Ada 3 anak langsung yang dikeluarkan Iya. di babak ini. Itu sampai Umi Abi itu tidak pernah mengeluarkan baju pakaian tuh di koper tuh tidak pernah, nak ditaruh lemari di kamar tuh. Ya di koper tuh lah, siap-siap nak balik. Kayak yakin enggak sih gitu, masih lanjut terus gitu. Betul. Yang bener aja gitu. Ya, sama peserta lain gitu kan. Cuma semangat azan Iya, tapi dari semangatnya kami gitu kan. Allah. Insyaallah. Akhirnya di babak tuh kan alhamdulillah selamat gitu kan. Selamat. Lanjut ke babak Eliminasi. selanjutnya gitu. Babak selanjutnya masih ada eliminasi dan di babak selanjutnya ini eliminasinya 4 orang. Nah, Sekali pulang kan 4 orang, 4 anak. Tambah banyak lagi. Tambahlah apa? Api sama api. Aduh. Nah, macam mana nih gitu kan. Jadi akhirnya singkat cerita alhamdulillah lewat lah babak yang eliminasi tadi set itu. Akhirnya sampailah di babak yang namanya nih betul-betul lombanya gitu loh. Asli lombanya kalau di Hafiz Indonesia tuh namanya babak musabakoh. Babak musabakoh ini dari 10 besar sampailah nanti grand finalnya tuh. Nah, jadi babak musabakoh tuh tantangannya udah mulai sulit. Udah mulai tantangan hafalan di luar juz 30. Juz 30 kan juz yang wajib kan? Juz wajib di Lagi ya. apa diujikan gitu di sana gitu. Nah, babak sebelumnya masih juz 30 nih. Babak yang seterusnya nih sampai 10 kali episode lah kan 10 babak gitu. Jadi benar. satu kali episode ya yang keluar tidak banyak, paling 1 orang tapi terus setiap hari gitu. iya. Jadi makin hari makin banyak yang balik gitu. Terus ya tantangannya juga makin sulit. Tidak cuman sambung ayat, nanti ada juga suruh nebak ayat. Nebak ayat. Misal, jadi kami diajarin di karantina tuh ada metode namanya jari matika Al-Quran. Jari matika Al-Quran kan di jari nih bang ya. Iya. Jari kan ada garis-garis nggak? Iya. Biasa pakai tahfiz. Biasa kalau apa imam tuh buat ngitung zikir lah ini. Kayak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, enggak. Nah, kalau kami diajarkan di karantina tuh ada namanya metode jari matika Al-Quran di setiap garisnya nih, di setiap sela-selanya nih ini ayat 1 gitu. Jadi kita nunjuk mulai dari kelingking gitu. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6 sampai di sini nih ayat ke-14 yang baris di atas ini. Nah, jadi mulai dari situ ada tantangan yang kayak gitu nebak ayatnya gitu. Contoh lah, kita contohin lah nih ya, bentar lah gitu. Nah, coba surat Al-Maun be. Aku ingat Al-Maun cuman. Oke. Nah, ini aku tinggal nekan be, langsung lah ada ayatnya. Belajar juga Betul. Nah, Betul. Nah, coba ayat Al-Maun kan ada 7 ayat. Nah, Coba saya contohkan dulu. coba ya. Ini kan jari nih ya. Al-Maun ada 7 ayat, berarti 7 ayat sampai sini nih. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, oke, kita tekan misalnya 2. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tekan.
alladzina hum yura'un. Itu. Balik lagi sini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tekan sini ayat 4. Fawailul lil musallin. Masya Allah. Kayak hafalan Nah. Adi Hidayat, Ustaz Adi Jadi Hidayat. ya itu termasuk Nomor ayat lagi. yang pertama emang tantangannya itu di situ kan, tapi manfaatnya dari segi untuk lebih menguatkan hafalan cocok gitu. Karena ketika kita tahu ayat tuh kan jadi tahu gitu letak posisinya, letak barisnya gitu. Nomor ayat tuh. Jadi hafalan lebih kuat gitu. Kayak Dari Ustaz Adi Hidayat. dari itu. Ya Ustaz Adi. Ada nggak menurut Aza ayat yang panjang, yang sulit apa Yang Aza panjang. hafalin gitu? Di Kalau antara 30 juz itu. Yang pernah yang di ini lah, Kalau surat Iya. surah An-Nisa aja. Paling panjang. Enak hafalnya. An-Nisa itu lumayan lah ya. Lumayan. Memang kalau surah An-Nisa ini kan Lumayan. cerita Ada cewek, enaknya, ada susahnya An-Nisa, ya. gitu. Susah. Anissa. jadi ketika di saat itu sudah berhasil ngafalin itu, apa rasanya itu dalam wah, Ya. aku berhasil juga ngafalin ayat satu ini Mungkin gitu. first impression Goalsnya dapat. mungkin gini loh. Tanggapan pertama kan awal ngapal gitu kan. Wah, aku udah hafal sejus nih. Kayak pertama kali ngapal kan juz 30 tuh. Udah hafal sejus rek gitu. Alhamdulillah gitu. Dah bisa gitu. Hafal sejus. Tapi pas ditengok masih 29 juz lagi. Enggak bisa dong. jauh. Aduh. Kurang Masih jauh dong. Ya udah gitu. Jadi aduh. Akhirnya dari situ ya begitu kita terus ngapal Quran tuh jadi kayak kebiasa bela gitu. Kayak kita nyari duit. maupun itu Kayak gitu. kayak ayat yang paling panjang gitu ya. Iya. Oh, Jadi sudah karena emang terbiasa, jadi ya lebih enak juga gitu. Nah, jadi kalau apapun dimulai dari kebiasaan. Iya, bisa karena terbiasa. Gitu. Kayak yang kata Azza tadi metode apa didikte itu. Lu kayak mana tuh Azza? Dikte ini kayak mana tuh? Nah, dikte nih ya kita coba Bang ya. Oke. Nah, Ya, kita coba nih. belajar yuk. Ini kita ngapalnya lah ya. Iya, Nah, nih. karena kan mungkin kita baca Quran enggak lancar. Baca Quran kurang lancar atau hurufnya enggak begitu tahu pas Betul, baca iya. kan. Tapi katanya mau didikte tadi untuk tapi anak. kan kalau diktenya harus ada pembimbingnya ada kan. pembimbing. Harus. Ya, jadi Kalau enggak udah dikte sama siapa gitu kan. iya betul. Nah, jadi Udah tuh. boleh. Oke, terus Oke. Cek contohnya lah ada Ya, coba Ini kita contoh. dikte lah. Bareng lah surat An-Naba lah. Anak Kita bareng lah Kita bareng-bareng ya. Nanti cerita nanti aturannya kayak gini. Kami baca dulu sekali. Awalnya dengerin dulu. Kami 3 kali. Baru nanti kami nyontohin lagi baru diikutin. Ini coba dengerin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Amma yatasaalun. Nah, dengerin lagi. Amma yatasaalun. 2 kali. Amma yatasaalun. 3 kali. Nah, nih aku dulu baru yang lain ikutin ya. Iya. Nah, coba. Amma yatasaalun. Tuh, 2, 3. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Dapat dah 1 ayat. Nah, Masya Allah dah. Masya Wes, Allah. hafal dah 1 ayat. Lanjut lagi. Quran 1 ayat. Nah, lanjut lagi. Ternyata bisa ya. Ah. Easy kan? Ngapal Quran easy. Semua orang bisa ngapal Quran. Kalian jangan bilang ini mudah ya. Susah ini. Ya, itu karena itu tadi. Susahnya tuh bukan karena ngapalnya mudah, tapi karena kita yang harus sabar gitu. Kalau kita mudah pasti karena terbiasa tadi kan, udah mudah gitu. Tapi yang namanya kita tadi kan ngapal Quran itu kan ibadah gitu. Nah, yang namanya memang ibadah tuh mudah, ngapal Quran karena udah terbiasa lebih mudah. Tapi nanti ada juga waktu jenuhnya, ada juga bosannya gitu. Nah, jadi ya Masya Allah. yang harus dilakuin tuh selalu perbarui lah ya niat kita gitu. Untuk apa kita ngapal Quran atau kita cari lagi
apa ibarat itu healing lah gitu loh, biar tidak terlalu fokus Betul. dan rehat sejenak gitu kan, buat bisa nanti lebih melejit lagi ngapal Qurannya gitu. Kembali lagi nih. Tahap final tadi. Kita kembali ke cerita tadi ya. Nah. Langsung ke tahap final tadi. Itu seperti apa sih? Nah, Ceritanya tuh. singkat cerita kan, alhamdulillah setelah sekian bapak-bapak tadi, akhirnya lah alhamdulillah qadarullah ya, biidznillah dengan izin Allah masuk di final. Iya. Alhamdulillah. Maaf, Zah, agak kesini dikit Zah. Pas ya? Nah. Oke. Oke, pas dah masuk final tuh wisuda akbar tuh itu ada 3 orang, 3 peserta. Yaitu 3 pesertanya waktu yang tahun kami itu ada Musa, kami, Iya. sama Fuadi namanya. Muadi. Nah, 3 finalis itu ya. 3 finalis, ya. Dan karena finalis ini kan dia dari awal sampai akhir lah ya, sampai akhir episode dia punya. Jadi 3 orang inilah yang paling lama di karantina tuh kan, di kompetisi itu. Jadi kira-kira ada sebulan lebih tuh di Jakarta tuh waktu lomba tuh. Sebulan lebih buat sampai ke wisuda akbar itu kan, sampai finalnya. Jadi yang pertama emang tidak nyangka betul gitu, dan ya Umi Abi apalagi gitu. Ya Allah, ini kan iseng doang gitu, iseng doang buat nak bahagiain Azza gitu kan. Misalnya ada keterima kan, awalnya kan dari ngirim formulir tadi, tes setelah sekian tes tadi, tapi masya Allah, Allah tuh bisa sampai izinkan di titik wisuda akbar di final Hafiz Indonesia gitu. Jadi finalis, Jadi finalis, juara. alhamdulillah. Dan alhamdulillah waktu itu juara 2. Hadiahnya waktu itu alhamdulillah 3 paket umroh, dan hadir juga waktu itu kedutaan Arab Saudi untuk Indonesia hadir di acara final tuh. Tuh 1 peserta masing-masing dapat 3 paket haji. Masya Allah. Tapi kami waktu itu belum berangkat haji, cuman umrohnya cuman yang pesertanya, karena waktu itu masih musim haji yang ada virus itu gitu. Jadi ada virus-virus tuh kan. Jadi anak-anak udah boleh ikut. Jadi tapi tetap orang tua Berangkat. naik haji gitu. Jadi di umur segitu alhamdulillah sudah pernah hajikan orang tua. Masya Allah. Berarti Abi itu pertama kali berangkat haji. Pertama kali Azza berangkat yang haji, berangkat padahal kan, ya? alhamdulillah. Dengan Quran nih kita bisa dimuliakan dan kita bisa dihinakan. Dengan Quran tadi gitu. Jadi tidak ada sia-sia ketika kita tuh ya ngabdi kepada Allah. Salah satu cara kita ngabdi ibadah kepada Allah itu yang paling mudah ya dengan apa yang sudah Allah beri kepada kita, apa Al-Qur'an. Kita baca, kita amalkan, kita sebarkan gitu. Insya Allah ada jalannya. Apalagi kata Nabi, orang paling manusia paling terbaik ini kan yang mau belajar Quran. Apa hadisnya itu kan? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Masya Allah. Yang mau orang yang paling terbaik itu bukan dia yang sibuk cari kerjanya, yang sibuk cari duit, dapat duit banyak, yang kuat, Yang bukan. jadi presiden, jadi bupati, jadi Bukan. ini, jadi itu. Bukan. Iya. Tapi orang yang terbaik di muka bumi ini adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an Masya Allah. dan mengamalkannya. Jadi belajar dan mengamalkan gitu. Nah, belajar tuh kita memperdalami diri kita sendiri, lalu ketika kita sudah punya dasar atau ya sebagaimana kata Nabi itu, balighu anni walau ayat. Begitu kita sudah dapat 1 ayat ya, 1 ayat yang kita baca atau kita dengar di kajian dimanapun atau ada orang sampaikan, langsung kita wa'alamah, kita amalkan dengan disebarkan, didakwahkan. Nah, jadi itulah. Ketika kau dapat sesuatu yang bermanfaat, kau Amalkan. Itu kuncinya. Berarti di era digitalisasi ini cara mengamalkan kita dengan kita share ayat-ayat. Iya betul. Malah lebih mudah Share gitu. dakwah. Share dakwah gitu. Nah, itu Jadi amal jariah ya. iya, bisa jadi 1000-an like atau beberapa like yang itu tuh menjadi jariah buat kita. Bisa Langsung nanti mengubah orang lain bahkan, iya, kan? Makanya aku tuh kalau di Tungkal Bercerita tuh selalu ingin masukin konten religi. Masya Allah. Karena bisa bermanfaat untuk orang banyak, Oke. mendengarkan. Bisa kita undang Ustaz beda. Masya Allah. Mudahan. Ustaz, Nah, Ustaz. ini Azamnya luar biasa loh. Iya, betul, luar biasa. Kita nih Luar merasa biasa, terima kasih Bang. nian. Insya Allah, Azam kan, Zahid anak- di Tungkal Iyalah, Bercerita. iyalah. Seorang Azza, hafiz semua hafiz orang Quran, Masya Tungkal Allah. sampai
tingkat nasional. Masya Allah. Masuk tuh kamu cerita. Dan Luar itu biasa. orang asli Kuala Tunggal. Nah, itu Azannya pilihan kita nih pun Allah bisa pertemukan sama azannya luar biasa luar sekali biasa. ya. Kan? Karena udah kita dari lama ya. Betul, iya, betul. Jadi kata Nabi itu orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, nah, itu akan mendapatkan naungan ya Azan. Iya, betul. Masya Allah. Di hari akhir. Masya Oke, Allah. Oke. mungkin pertanyaan terakhir lah ya. Ya. Sah. Jadi pacaran aja. Iya nih, betul. Kita kan lagi tahu nih. Asalnya sama lagi kehidupannya kayak gitu. Kata Esana kalau bahasa anak sekarang ini apa? Keras. 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 Nah, ada nasihat dari Azan begini lah. Iya. Aduh. Pacarnya apalagi say hello dulu ke pacar. Halo Dek. Ada lah, ada aku pacar. Tapi ada tapi euy. Tapi ya, Nah, tuh ya, ada. tapi ya. Tapi enggak ketengokan, masih disimpan sama Allah. Masya Allah. Tapi namanya sudah tertulis di. Iya, wallahu a'lam. Nah, Jadi jangan takut tak punya pacar ya, karena Betul. Allah sudah Iya. menentukan takdir kita ya. Insya Allah yang terbaik gitu kan. Nah, jadi ya kalau pacar ya, kalau pacaran nih apa ya? Yang pertama, kalau dari sekarang lah ya kita berpacaran gitu misalnya. Yang pertama, apalagi masih di usia-usia kami kayak Gen Z nih ya, itu Gen Z ya. Itu kan ya yang pertama Gen Z ini masih di usia-usia produktif gitu. Usia produktif, usia belasan nih lah gitu. Begitu dia lulus SMA atau pas ya usia SMA kuliah gitu kan. Itu adalah memang usia yang dia di situ benar-benar produktif untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain gitu. Jadi untuk pengembangan diri itu di masa sekarang ini bukan ketika dia sudah nanti ketika dah jadi bapak atau ketika dia sudah punya pekerjaan enggak, tapi pekerjaan yang ada di zaman sekarang nih yang harus dilakukan gitu. Itu tuh harus dirintis sejak dini gitu. Nah, jadi enggak bisa kalau jadi ketika kita fokus terhadap suatu pekerjaan atau suatu ya hal lah gitu yang itu bukan tidak dapat lah gitu, tidak dapat membangun diri atau tidak dapat mengembangkan diri, justru menjatuhkan diri seperti contoh pacaran gitu. Yang pertama kita kalau nak pacaran ya, kalau kami ini mikirnya gitu. Iya betul. Nah, betul. Sampai kan? ini apa misalnya makan tuh kita tuh dapat duit masih dari orang tua, dapat makan masih dari orang tua. Dah gitu ketika pacaran itu yang diajak pacar kemana gitu, diajak kafe gitu, diajak Brunei makan. mana malming gitu. Ajak ini Pergi ke ke restoran ya. Duit, Tidak. beli tiket, minta duit sama emak ya Allah. Iya, minta duit ngasih sama orang tua. Nah, udah gitu bilang, nih guys, aku udah makan sama pacar aku, udah aku bayarin, ini aku udah banggain. Bucin Selamat di ya sosial sayang. media. Nah, bucin di sosial media, tapi prihatin di kehidupan nyata gitu. Nah, jadi macam mana ya? Nauzubillah gitu. Jadi ya emang boleh pacaran, boleh. Nah, ini Pacaran ini boleh nih. Kata-kata Azari. Pacaran boleh, tapi setelah Nikah. dapat katanya. Gitu lah pokoknya. Nah, tapi maksudnya ya sebaiknya ya jangan lah gitu. Apalagi pacaran nih Pakai mental lebih health terganggu. yang pertama dari sisi itu tadi sosialnya bisa berdampak begitu, habis itu dari sisi agama apalagi gitu. Sedangkan setiap hal yang kita lakukan sehari-hari ini kan berdasarkan agama gitu. Iya, betul. Nah, agama kita apa? Islam. Islam di dalam Islam apa? Yang dah ditanamkan. Wala taqrabuz zina. Nah, jangan mendekati zina. Bahasanya tuh jangan mendekati zina, bukan jangan berzina. Jangan kau kebablasan zina, bukan. Jangan sekali-kali mendekati. Baru mendekati. Tidak boleh, Iya. tidak. Dekati itu macam mana nak dekati? Lagi melakukan. Apa gitu. Nah, Nih kan? cara ya banyak lah gitu karena setan tuh dia goda manusia bukan Cara dia. dia dengan segala cara dan bukan langsung dia menjerumuskan ke dosa besar tapi dibuat dulu manusia tuh lalai. Tergiur gitu kan. Iya, tergiur Kata kecil. Iya. tipis beda nih. Mainnya cantiknya gitu. Depo di depo 10.000. Asal apa mencapai keberhasilan di Habis Indonesia setelah ini mau ngapain sih tujuannya kira-kira?
Insyaallah setelah ini kan kami sekarang ini kan masih mondok ya, baru lulus mondok. Habis ini ada program pengabdian dulu setahun baru lulus. Habis itu barulah kami rencananya insyaallah pengen ngelanjutin mulazamah bahasanya itu. Jadi mulazamah itu belajar, bukan dia lanjut kuliah, bukan, tapi belajar lebih dalam ya, lebih dalam, lebih intensif agama gitu. Ya, diniyahnya gitu. Jadi mudah-mudahan ya diminta doanya, mudah-mudahan kedepannya ya, tujuan kami ya belajar sejauh-jauh mungkin, baliknya tetap ke Tungkal insyaallah. Harus punya pondok pesantren besar ya, Kal. nah Kalau sudah di Insyaallah. Tungkal bercerita nih Nah. tidak lupa nih akan kata-kata hari ini. Mungkin Anda bisa Kita sampaikan ada lah kayak kata-kata hari ayat-ayat ini. viral dulu kan. ayat Baca ayat. Itu kan motivator ini habis. Kata-kata sudah banyak dikeluarin dari Anda. Ayat viral. Ayat-ayat yang menyentuh hati yang Oke, oke, ini. oke. Coba baca dulu. ayat viral. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Masya Allah. Sejuk rasanya. Oke, oke. Subhanallah. Itu ayat menceritakan tentang apa tuh? Itu tentang Nabi Isa. Jadi menjelaskan ketika Nabi Isa ini baru lahir, itu kan Nabi Isa dilahirkan dengan Siti Maryam yang dia langsung proses lahir, proses hamilnya itu kan ditiupkan ruh oleh Allah, bukan melalui perantara pasangan gitu. Jadi setelah Nabi Isa ini dilahirkan, nah Tanpa ayah, begitu ya, seorang tanpa ayah, dan akhirnya dia difitnah. Siti Maryam dan Nabi Isa ini ya difitnah lah sebagai anak apa nih gitu. Nah, anak tanpa Sekarang ini ayah. banyak juga tuh. Akhirnya Di rumah diam cewek-cewek. Ah. Kan tak ada ayah. Parah nih, oh, beda. Oh, beda. Offset. Boleh. Beda. Ayat langsung Nah. tahu maknanya. Nah, Masya jadi Allah. ayat tadi itu jelasin ya kan itu diomongin di tengah masyarakat. Maryam ada di situ, masyarakat kumpul di situ, caci maki Maryam. Nabi Isa yang masih bayi, masih disapih sama Siti Maryam itu bilang, qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Sungguh aku nih Isa, Nabi Masih Allah, bayi itu, ya? masih bayi. Masih bayi. Masih bayi itu Ngomong. salah satu mukjizat Nabi Isa ya. Begitu masih bayi diberi mukjizat bisa ngomong sama Allah. Atanyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah ciptakan aku wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, agar ya kehidupan aku ini senantiasa diliputi keberkahan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan berwasiat untuk selalu salat waz zakat, salat dan zakat madum tu hayya, selama hidup. Nah, itu masih bayi gitu. Nabi Isa begitu lahir, begitu masih bayi itu sudah berdakwah gitu. Nah, di ayat itu ada kisahnya gitu. Nah, itu sebagai pembelaan, sebagai bantahan bagi orang-orang yang tadi kan yang mencaci yang memfitnah Siti Maryam tadi, dan itu salah satu cara Allah untuk menunjukkan kebesaran. Allah Akbar. Jadi Luar biasa ya. dari ayat tadi. Luar biasa. Karena omongan kita hari ini Asli. Iya.
banyak edukasi positif, pesan positif dari Azza. Tanangku tuh kalau bercerita bisa ngundang Iya, Betul. Azza nih. Biasa di depan hakim yang undang podcast ya kan. Idola di pesantren. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Aman. Aman-aman semuanya. sudah. Masya Cukup Allah. luar Ini biasa terima untuk kasih hari lah ini. buat Azza sudah mampir di edisi ini Alhamdulillah. podcast Tungkal Bercerita. Nah, untuk selanjutnya kira-kira ada referensi buat teman-teman yang mau kita bahas, boleh di kolom komentar ya. Atau masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang kalian masih ingin pertanyakan kepada ini Iya, beliau. bisa langsung hubungi aja. Nanti kita bisa langsung tampilkan di kolom Instagramnya komentar tuh. di sini ya. Iya. Ya, jangan lupa ada YouTube-nya juga, Dak. Ya, Nah, itu Azza YouTube. kira-kira ada. bisa mengunjungi Iya. di kami ini ada dari YouTube. Kalau dari channel YouTube namanya Azza Hafiz Indonesia. Follow tuh guys. Instagram Ahmad Hadi, Ahmad HADE tulisannya. Ya, kayak dicatat. Sama di ya, cantumkan TikTok. nanti Sudah lah nanti ya. Oke. Pengen set. Oke, terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Palevi. Saya Andi. Saya Yoza. Dan kami Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya. Terima kasih banyak.